Um, Barangkali kita mulai lagi dari horizon investasi. Saya ingin mengulangi bahwa horizon investasi itu adalah rentang waktu yang masuk di dalam pertimbangan yang kita lakukan analisa, kita olah data, masuk dalam pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, sebagai fundamentalis, saya menggunakan dua variabel di dalam 4 kuadran. Variabelnya itu cuma dua ini. Pertama, kondisi. Yang kedua, prospek. Kondisi perusahaan, jadi barangkali saya kembali sedikit pada awal. Asumsi dasar seorang fundamentalis adalah saham adalah representasi dari nilai perusahaan. Jadi oleh sebab itu fundamentalis melihat kondisi perusahaan dan prospek perusahaan. Kondisi itu bisa kita lihat dari laporan-laporan masa lalu. Laporan keuangan misalnya, rilis-rilis yang pernah diberikan oleh perusahaan, statement-statement direksi dan lain-lain. Pada umumnya kuantitatif, nanti faktor apa aja yang barangkali bisa kita pertimbang. Jadi kondisi kuantitatif berdasarkan data-data masa lalu. Faktor yang kedua adalah prospek. Kembali pada future oriented business, jadi prospek ke depan gitu. Jadi kalau kita kemudian menebak kira-kira sprinter mana yang bakal jadi juara dalam pertandingan, kita perlu melihat rekornya masa lalu, latihannya, pengalamannya, kejuaraannya. Tapi tidak dengan serta-merta bahwa orang yang menjadi juara pada pertandingan terakhir akan menjadi juara juga pada pertandingan berikutnya. Itulah masalah prospek. Jadi dari menggunakan dua variabel ini, saya punya 4 kuadran. Pertama, kondisi perusahaan yang kondisinya buruk, prospeknya buruk, get out, tidak discard. Yang kedua adalah perusahaan yang kondisinya bagus, tapi prospeknya buruk, saya juga discard. Yang ketiga tentu saja yang paling ideal adalah kondisinya bagus dan prospeknya bagus. Tapi biasanya saham-saham seperti ini harganya sudah relatif tinggi karena dia mencerminkan kondisi yang bagus dan prospek yang bagus. Oleh sebab itu kalau saya bicara tentang saya sebagai investor, saya paling suka perusahaan yang kondisi saat ini tidak begitu bagus atau buruk, tapi prospeknya bagus. Biasanya akan ada pressure terhadap harga. Jadi saya yakin prospeknya bagus walaupun kondisinya saat ini buruk. Jadi dari 4 kuadran itu saya pakai 2 kuadran dengan fokus prospek. Jadi saya ingin mengatakan dalam kondisi dan prospek lebih penting daripada kondisi. Itulah kira-kira. Kita kembali kepada yang sebelumnya. Kondisi, prospek. Kondisi, prospek. 2 variabel, 4 kuadran. Kondisi buruk, prospek buruk. Kondisi buruk, prospek bagus. Kondisi bagus, prospek buruk. Kondisi bagus, prospek bagus. Jadi 2 kuadran yang diambil adalah kondisinya tidak begitu bagus. Ini favorit saya, tapi prospeknya bagus. Dan yang kedua adalah kondisi bagus, prospek bagus. Nah, faktor apa saja yang bisa kita lihat di dalam kondisi, membaca kondisi perusahaan? Oh, tentu saja banyak sekali. Tapi intinya sumber data utama menurut saya adalah laporan keuangan perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan publik itu wajib menyampaikan laporan tahunan yang diaudit, wajib menyampaikan laporan tengah tahunan, bisa diaudit, bisa tidak, dan laporan keuangan triwulanan. Nah, ini mesti kita monitor. Selain ini tentu saja juga rilis dan tidak kalah pentingnya public expose. Public expose ini juga perlu saya berikan tekanan. Kadang-kadang begini, salah satu faktor yang paling menentukan prospek perusahaan adalah kualitas sumber daya manusia, kualitas manajemen, kualitas corporate governance. Nah, susahnya yang ini tidak terlihat dalam laporan.
Jadi kalau aset perusahaan ada di dalam neraca, inventory ada di dalam neraca, produk lain ada, tetapi kualitas manajemen tidak tercantum nilainya di dalam neraca. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada investor, dan yang juga saya lakukan, adalah saya membaca laporan keuangan dari tahun ke tahun. Laporan keuangan dan public expose itu kan penuh pernyataan dan janji. Jadi kita lihat, manajemennya mengatakan berjanji seperti ini, tahun depan kita lihat lagi. Oh, ini janjinya dipenuhi atau enggak? Asumsinya dipenuhi atau tidak? Kalau janji tidak dipenuhi, ya lupakan. Itu bukan integritas yang bagus, bukan corporate governance yang bagus. Kalau asumsi bisa saja berubah, tidak. Tapi kalau asumsinya salah terus-menerus, itu berarti kapabilitas manajemennya diragukan. Itu satu. Nah, sekarang kita bicara kuantitatif. Dari laporan keuangan itu, ya yang paling penting kita lihat juga adalah tren kenaikan penjualan. Naik apa turun gitu. Lalu kemudian pada akhirnya bottom line itu ya laba bersih. Karena pada akhirnya itu yang paling penting, laba bersihnya naik atau turun gitu. Lalu kemudian hal-hal yang lain. Ada rasio-rasio yang saya kira sangat perlu diperhatikan. Yang pertama tentu saja return on equity. Itu mencerminkan tingkat imbal hasil yang bakal diperoleh oleh para pemegang saham. Jadi kalau kita bisa bandingkan, ada yang return equity-nya 10%, ada yang 20% di industri yang sama, nah kita tahu bisa menyimpulkan. Yang kedua misalnya adalah debt equity ratio. Barangkali tidak terlalu relevan untuk sektor finansial, tapi untuk sektor non finansial. Saya konservatif. Saya selalu mengatakan bahwa hutang itu adalah pengungkit yang paling bagus, tapi sekaligus pembunuh yang paling kejam. Pengungkit artinya ketika ekonomi booming, ketika perusahaan bagus, maka perusahaan yang punya banyak hutang itu bagus. Kenapa bagus? Karena return on investment, tingkat imbal hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan lebih tinggi dari biaya bunga. Sehingga kemudian penggunaan leverage modal ini bisa menyumbang kepada perusahaan. Jadi debt equity ratio adalah salah satu faktor yang harus kita perhatikan. Yang lain yang paling banyak umum dipakai adalah price earning ratio dan price per book value. Ini membutuhkan uraian teknis yang agak panjang, yang barangkali kita tunda dulu pada khusus untuk berbicara mengenai price earning ratio dan price per book value. Tapi dari neraca yang paling gampang tadi saya lihat adalah return on equity, lalu kemudian equity ratio, dan satu lagi yang jangan lupa, cash flows. Cash flows. Ada perusahaan-perusahaan yang tingkat keuntungannya tinggi, tapi tidak punya duit. Ada. Jadi kalau saya misalnya ambil contoh, misalnya industri konstruksi yang mendapat proyek dengan kerjasama turnkey project. Turnkey project itu orang yang mengatakan Anda kerjakan proyek ini multi year, lebih dari 1 tahun, 2-3 tahun. Nanti saya bayar setelah proyeknya selesai. 1 tahun berlalu, proyeknya selesai 25%. Yang 25% itu bisa masuk di dalam pembukuan sebagai pendapatan. Ada labanya. Tapi duitnya belum ada, karena akan dibayar pada akhir tahun keempat. Nah, ini perhatikan cash flow. Pertama, perusahaan yang punya laba besar tapi tidak punya cash flow, tidak mampu bayar dividen, tidak mampu bayar cash dividen. Mau bayar pakai apa kalau nggak punya duit gitu. Dan yang paling penting, Anda mesti ketahui bahwa cash flows itu adalah bahan bakar gitu loh. Bahan bakar. Kalau sekali operasional cash flows minus, nggak apa-apa. Anggap aja sakit mencret sekali kemudian sembuh gitu. Tapi kalau sudah bertahun-tahun minus, maka operasi perusahaan akan terganggu. Saya ulangi bahwa cash flows itu, terutama operasional cash flow, adalah bahan bakar. Anda boleh saja punya Rolls Royce, tapi nggak punya bahan bakar, ya nggak jalan. Mobil Anda tetap berharga tapi tidak jalan. Jadi itu 3 mengenai price earning ratio kita bicarakan kepada, dan mengenai prospek, biar tidak terlalu panjang nanti kita bicarakan khusus faktor-faktor apa saja yang harus dilihat dalam membaca prospek perusahaan. Ini baru kondisinya ya.